Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, untuk sejenak bersikap anjali kita menghormat pada Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Temu hawi rakanti dhamma jaring te. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Ya, izin Bapak Ibu untuk buka masker supaya lebih jelas suara yang sampai ke tempat Ibu Bapak masing-masing. Yang termuliakan Ausu Adi Cito, yang luhur Samanera dan Atasilani, yang berbahagia sekaligus yang terhormat Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, Pasaka Upasika yang bergabung pada kebersamaan belajar Dhamma malam hari ini. Selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Satihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sang Tik Ratana. Sadhu. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini saya mengajak belajar Dhamma pada Anda sekalian dengan batasan topik atau tema berpikir positif solusi dari masalah. Sering saya mengibaratkan hidup dan masalah itu satu paket, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, bagikan siang dan malam. Ketika ada siang, juga akan ada malam. Karena itu pasangan. Kalau masalah dan hidup merupakan satu paket. Kendati seperti itu, bukan berarti orang lantas mempunyai tafsiran kalau begitu hidup kita gak bisa dong Bante bebas dari masalah. Kalau hidup dengan masalah itu satu paket, tentu tidak seperti itu. Kendati hidup dan masalah itu satu paket, masalah itu bisa untuk diatasi, bisa untuk diselesaikan. Tentu banyak cara. Tentu banyak teknik. Para guru-guru spiritual pasti itu mengajarkan bagaimana para agama-agamawan, dan ajaran agama juga memberi solusi ketika hidup itu muncul permasalahannya. Nah, maka kalau istilah hidup dan masalah itu satu paket, tidak langsung disimpulkan kalau begitu hidup kita ini tidak mungkin bisa lepas dari masalah, karena hidup dan masalah itu satu paket. Jawabannya tidak. Justru kita menyadari, Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha juga mengatakan hidup ini adalah duka. Dan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha juga menunjukkan apa sebab daripada duka, derita, masalah yang terjadi dalam kehidupan. Diuraikan akhir daripada masalah sampai juga jalan untuk mengatasi duka atau penderitaan itu. Kalau pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang bergabung kegiatan belajar Dhamma bersama pada malam ini berpikir positif solusi daripada masalah,
Karena hidup dan kehidupan kita ini tidak lepas daripada masalahnya. Kalau orang yang sudah sempurna, Bante, apakah juga mendapat, apakah masalah juga hadir padanya? Toh sudah berjuang, sudah mencapai kesempurnaan, apakah masih tetap ada masalah? Kalau kita orang yang belum mencapai kesempurnaan, ada masalah, membuat masalah, itu adalah hal yang wajar. Tentu logika itu saja tidak cukup, Ibu Bapak. Logika buru-buru tidak secara utuh menjadi kesimpulan logika buru-buru tadi. Nah, kalau gitu bedanya apa, Bante? Apa manfaatnya ketika orang berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan melampaui daripada pikiran positif sampai mencapai kesempurnaan, kesucian, kok masih dapat masalah? Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama, tentu hidup ini perlu kita pahami secara utuh, sehingga berpikir positif, solusi daripada masalah itu tidak akan bias, akan pada arah daripada pembelajaran Dhamma kita bersama. Orang yang mencapai kesucian bahkan sempurna, tahapan kesucian itu dicapainya, tetap tidak lepas daripada masalah. Orang yang belum sempurna baru belajar untuk mengembangkan potensi dirinya, juga tidak lepas dari masalah. Bedanya, Ibu Bapak, yang sangat mendasar atau menyolok ketika orang berjuang untuk membebaskan dirinya dari belenggu kehidupan ini, masuk dalam arus pencapaian orang tersebut, hanya menjadi objek daripada masalah. Objek daripada masalah apa? Di antaranya, karena telah lahir, maka orang yang sudah mencapai kesempurnaan itu tidak lepas daripada usia tua. Usia tua tidak ada bedanya datang pada orang yang masih putu jana, belum mencapai perkembangan batin, masih keduniawian, sama. Kehadiran daripada usia tua itu sama dengan orang yang telah mencapai perkembangan batin, bahkan kesempurnaan dalam mengembangkan batin itu. Namun ketika orang yang sudah batinnya itu terbersihkan daripada noda, belenggu daripada kehidupan telah dirampungkan, orang tersebut tidak memasalahkan usia tua, tidak memasalahkan masalah yang bernama usia tua itu beserta rangkaian usia tua. Telinga yang dulu peka, Bu, Pak, menjadi nggak peka lagi. Mata yang dulu awas menjadi tidak awas lagi.
Demikian pula ketika belum tua, makan dan makanan, ngunyah makanan apapun karena giginya masih utuh dan kuat, itu semua makanan terasa enak dikunyah. Tapi ketika usia tua, rangkaian daripada usia tua, di antara gigi-gigi itu sudah tidak berfungsi dengan baik, bahkan lepas dari posisinya. Paling favoritnya kalau makan bubur karena tidak usah dikunyah. Atau kalau ngunyah pun tidak perlu memerlukan kunyahan yang. Nah, ketika orang yang sudah mencapai keluhuran hidup, ketuaan itu datang, tidak memasalahkan hal itu. Lain dong bedanya. Karena tadi kalau ditanyakan apa bedanya Bante kalau orang yang sudah mencapai perkembangan batin juga tidak lepas daripada masalah, yang putu jana duniawi, masih belajar, masih suka segala sesuatu, toh tidak lepas daripada masalah yang namanya ketuaan. Lah itu apa bedanya, ibu bapak, saudara-saudari sedama? Sangat mendasar perbedaannya. Orang yang masih putu jana sering menego dengan keadaan, maunya berkompromi dengan keadaan, kendati keadaan itu tidak bisa diajak kompromi. Istilah dalam berpikirnya orang yang masih putu jana ketika usia tua beserta rangkaiannya itu datang, dulu saya itu enggak begini loh dek, dulu saya itu tidak begini loh pak, dulu saya tidak begini loh nak, saya itu orangnya lincah, saya itu orangnya gesit, saya itu mengerjakan segala sesuatu tanpa ada keluhan. Tapi ini keadaan sekarang saya sudah tua, mata sudah tidak awas lagi, telinga sudah mulai kepekaannya menurun, makan terasa sudah tidak seperti dulu. Andai kata saya masih muda seperti dulu, mencoba berkompromi, mencoba untuk menawar dengan realitas hidup. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu halus. Orang yang masih putu jana, orang masih duniawi, mencoba untuk negosiasi dengan keadaan, walaupun keadaan tidak pernah kompromi kepada siapapun ketuaan itu datang. Lah yang kasar Bante, kalau itu tadi namanya halus, yang kasar bisa marah-marah, bisa jengkel, bisa kesal pada dirinya sendiri, tidak bisa menerima fakta bahwa dirinya menjadi tua, dengan rangkaiannya datang tidak bisa menerimanya, sering marah, sering kesal pada dirinya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itulah sebenarnya potret, itulah sebenarnya visual daripada orang yang putu jana, nggak bisa menerima keadaan masalah ketuaan, berpikirnya menjadi negatif. Ketika berpikirnya menjadi negatif dengan keadaan, masalah ketuaan akan menggandakan dirinya. Orang bisa kesal, marah, jengkel, walaupun dengan dirinya sendiri, bahkan bisa berkembang kepada orang lain. Itu wujud daripada pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif adalah sebab daripada masalah. Lain ibu bapak, kalau orang sudah mencapai keluhuran batin,
ciri orang tersebut tidak memasalahkan akan ketuaan beserta rangkaiannya yang hadir dalam hidupnya. Dia senyum bisa membandingkan di masa muda dan masa tua. Dia senyum pada hidupnya telah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam menjalani hidupnya. Walaupun ngunyah tidak sehebat dulu, walaupun mata tidak seawas dulu, walaupun telinga tidak sepeka dulu. Karena pikiran positif, masalah ketuaan tidak menjadi masalah bagi orang yang sudah melatih diri, membawa kehidupannya, batinnya menjadi luhur. Bukankah ini perbedaan yang mendasar, ibu bapak, saudara-saudari sedama? Jika tadi saya sampaikan di awal, kalau orang yang sudah mencapai kesucian juga tidak terbebas dari masalah, yaitu ketuaan, yang belum mencapai juga tidak terbebas daripada ketuaan. Apa bedanya, Bante? Kalau sama-sama ngalami tua, oh, ada bedanya yang mendasar. Bisa menerima masalah ketuaan itu dengan berpikir yang positif. Pikiran yang positif ada solusi daripada masalah. Lain dengan yang tidak bisa menerima, lain dengan batin yang belum terlatih untuk mencapai keluhuran. Terus menawar walaupun tidak bisa ditawar, terus berkompromi walaupun tidak bisa kompromi, diajak kompromi, akhirnya malah menimbulkan kejengkelan pada dirinya sendiri, marah-marah pada dirinya sendiri. Pagi hari kesel, siang hari marah, sore semakin marah. Susah untuk beristirahat dengan tenang dan nyenyak. Karena apa? Karena orang yang belum mencapai keluhuran, yang belum melatih dengan sungguh-sungguh batinnya, dia bukan hanya menjadi objek sasaran dari masalah, tapi dirinya sendiri juga menjadi subjek daripada masalah, sumber daripada masalah. Sedangkan orang yang sudah mencapai keluhuran, ibu bapak, hanya menjadi objek tua, tapi karena dirinya tidak menjadi sumber dari masalah, bisa menerima ketuaan itu. Pikiran telah positif. Pikiran positif solusi dari masalah. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, kalau kita mencoba untuk merenungkan dalam Dhammapada syair 1 dan syair 2, syair berpasangan dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah sumber, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah awal, pikiran adalah pembentuk dan pemimpin. Ketika pikiran dilatih, dijaga, pikiran itu menjadi positif, maka ucapan dan perbuatan kita akan menjadi bermanfaat, utamanya bagi diri kita sendiri. Karena sumbernya pada diri sendiri. Ketika bertutur kata, ketika berbuat melalui badan jasmani, juga akan bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain, bagi lingkungan, bagi tempat tinggal, di mana orang yang bisa menjaga, melatih pikirannya itu menjadi positif. Dan lebih jauh lagi, pikiran positif itu akan menjadi solusi karena tidak menjadi sumber masalah bagi dirinya, dan akan mengondisikan solusi di mana orang tersebut berada.
Contoh misalnya orang tersebut di tempat yang kurang indah. Tempat yang kurang indah itu bisa menjadi indah. Karena apa? Tempat yang kurang indah itu ditempati orang yang berpikir indah. Akhirnya tempat itu bisa juga menjadi indah dan baik. Ketika berinteraksi dengan keadaan yang tidak baik, banyak masalah, rawan, karena orang salah satunya yang berinteraksi adalah pikirannya positif, bukan menambah persoalan, bukan menambah kerawanan, tapi pikiran yang positif itu menjadi ucapan dan tindakan solusi daripada keadaan itu. Karena apa, Ibu Bapak? Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah penentu. Demikian pula jika sebaliknya, ketika pikiran tidak dilatih, pikiran tidak dijaga, pikiran tumbuh berkembang dengan nilai-nilai yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Karena pikiran bisa tumbuh berkembang, hal negatif itu terpengaruh oleh di mana dia berada, di mana orang itu berinteraksi. Pikiran belum indah, pikiran yang negatif, tempat yang tidak baik semakin tidak baik, tempat yang rawan dan banyak masalah, orang tersebut akan menambah permasalahan karena dirinya sendiri memang bagian daripada sumber permasalahan, yaitu pikiran yang negatif. Bante, saya sebenarnya sih mau, semua orang mau Bante, tapi bagaimana caranya, bagaimana mendapatkannya supaya pikiran kita itu bisa positif? Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya mengajak untuk menyimpulkan sementara. Pikiran yang tetap positif adalah pikiran orang yang sudah terlatih, terjaga, dan batinnya mencapai keluhuran. Walaupun seperti itu, seperti para Arya Pugala, tetap juga mendapatkan masalah, namun dirinya tidak menjadi sumber masalah dan tidak memasalahkan masalah itu sendiri. Contohnya bahasan tadi adalah ketuaan beserta rangkaiannya. Sedangkan pikiran yang tidak terjaga, pikiran yang tumbuh berkembang dengan hal-hal yang negatif, sifat daripada putu jana, masih keduniawian, tua tidak bisa dilepaskan sebagai konsekuensi daripada keberadaannya, tidak lepas dari masalah, dirinya sendiri juga membuat masalah karena tidak bisa menerima, mencoba kompromi dengan fakta kehidupan. Walaupun tidak bisa diajak kompromi, tetap nego, tetap menawar, walaupun tidak bisa ditawar karena wujud tidak bisa menerima wujud pikiran yang negatif. Makanya dirinya selain objek, dirinya sendiri sebagai subjek daripada masalah. Ini yang perlu kita simpulkan sementara. Orang yang sudah mencapai keluhuran juga dapat masalah, orang yang belum mencapai keluhuran tetap mendapatkan masalah. Bedanya bisa menerima dan tidak bisa menerima. Nah, supaya tidak bias, supaya dalam tahapan ini bisa dimengerti dengan baik. Saya sebenarnya ingin Bante punya pikiran positif. Karena pikiran yang positif adalah menentukan ucapan dan perbuatan. Semua orang sebenarnya berharap dalam hidupnya mempunyai pikiran yang positif, jauhkan pikiran yang negatif. Tapi kan tidak mudah, Bante. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, ada caranya untuk melatihnya. Landasannya
mesti punya dulu. Landasannya mesti dipasang dulu, dasarnya harus disiapkan terlebih dulu. Tanpa ada dasarnya yang disiapkan, cara berpikir yang positif tidaklah mudah. Bu, Bapak naruh kursi di lantai. Kalau lantainya itu tidak rata, walaupun kaki kursi atau meja Anda itu sama rata, mejanya tidak seimbang, kursinya tidak seimbang. Karena apa? Karena lantai, landasannya memang belum tersiapkan dengan baik. Walaupun kaki meja, kaki kursi itu baik, sulit untuk bisa tenang meja itu, keseimbangan kursi itu. Demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, menjalani kehidupan kita dalam keseharian, berharap, bercita-cita memiliki pikiran yang positif, karena pikiran positif adalah solusi daripada masalah. Tapi sulit, karena apa? Karena landasan, pijakan seperti lantai untuk menempatkan meja dan kursi itu harus disiapkan dan baik. Apakah ibu bapak, saudara-saudari sedama, landasan untuk melatih pikiran agar pikiran tetap bisa kita latih menjadi positif? Memiliki pengertian yang benar, atau setidak-tidaknya arah kepada pengertian yang benar itu sebagai pijakan, sebagai landasan daripada pikiran yang positif sebagai solusi dari permasalahan itu bisa dilatih dan bisa didapatkannya. Pikiran yang benar bagaimana? Misalnya kita kaitkan dengan contoh permasalahan lagi. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, ketika tua itu datang, bukan rangkaiannya dari tua, tadi rangkaiannya sudah, ini teman dari tua. Teman dari tua itu siapa, Bante? Si sakit, penyakit. Kalau orang sudah usia tua, biasanya banyak sekali bermunculan berbagai macam penyakit. Karenanya tua itu punya teman. Temannya tua, penyakit atau sakit itu. Tapi ada orang tua sehat semua, Bante? Ya, ada. Itu bukan ukuran secara umum. Ada memang. Itu bukan ukuran secara umum. Sedangkan yang kita bahas ini adalah mencakup hal yang pada umumnya. Jadi teman daripada usia tua itu adalah sakit. Nah, ketika kita sakit, sudah tua dan sakit lagi, bagaimana cara berpikir yang benar untuk supaya mengembangkan latihan pikiran menjadi positif? Berpikir yang benar adalah, oh inilah, saya berusia tua. Karena saya berusia tua, teman daripada usia tua itu diantaranya adalah penyakit. Oh inilah, aku karena lahir membawa tubuh ini, bukan lahir dengan badan yang abstrak, membawa tubuh yang real ini, yang terdiri dari unsur padat, unsur cair, unsur gerak, dan unsur panas, yang menjadi tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Maka karena lahir dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini, tidak lepas daripada sakit.
Ketika berpikir benar itu, ketika pandangan benar itu, ketika pengertian benar itu, coba kita landaskan dalam kehidupan kita untuk melatih pikiran yang positif. Itu akan bisa kita mulai. Oh, karena ini memang konsekuensi daripada eksistensi. Berpikir yang positif bisa kita dapatkan kalau pemahaman kita, pemahaman orang dalam menjalani hidupnya itu benar. Karena punya tubuh, ya bisa sakit. Karena tua, ya ada temannya sakit. Dengan pengertian yang benar seperti itu, itulah landasan. Itulah lantai yang rata untuk bisa menempatkan kaki meja dan kaki kursi itu bisa tenang dengan baik, seimbang. Dipakai duduk enak, dipakai kegiatan makan minum juga seimbang. Demikian pula ketika pengertian benar tentang kehidupan yang kita jalani itu telah kita jadikan landasan. Pikiran yang positif itu akan bisa kita latih. Pikiran yang positif itu akan tumbuh berkembang. Pikiran yang positif itu akan dimiliki orang yang melatihnya. Pikiran positif itu menjadi solusi dari masalah, diantaranya adalah tua dan sakit yang datang itu tidak dimasalahkan. Karena pikirannya bisa menjadi positif. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, itu contoh yang pasti akan kita alami bahwa tubuh ini akan mengalami sakit. Ketika pengertian benar kita gunakan untuk landasan, maka pikiran yang positif dengan keadaan itu pun bisa muncul. Ya Bante, kalau misalnya ada kasus lain apa Bu, Pak? Yang real sajalah Bante pada umumnya. Kita sudah positif dengan orang lain, kita sudah positif kepada siapapun. Tapi orang lain itu negatif dengan kita, Bante. Ini kan gak mudah, Bante. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Lagi-lagi landasan untuk berlatih. Supaya pikiran bisa kita latih menjadi positif. Supaya pikiran positif itu bisa berkembang. Supaya pikiran positif itu menjadi solusi dari permasalahan yang muncul kehidupan kita ini. Pemahaman pengertian benar harus menjadi landasan lagi untuk berpikir. Bisa enggak ya orang berbuat baik dalam kehidupan ini, yaitu pikiran positif, dijahatin orang? Bisa, saya sendiri justru mengalami, Bante. Justru itu yang saya tanyakan, Bante. Misalnya begitu, Bu, Bapak, saat orang melakukan hal yang baik, belum tentu saat itu pula kebaikan yang dilakukan itu membawa buah. Tetapi pada saat itu juga bisa jadi buah karma buruk di masa lampau berbuah pada saat itu. Berpikir yang positif bisa kita tumbuhkan, bisa kita latih ketika pemahaman kita ini menjadi benar. Oh iya ya, kenapa saya lupa memahami itu? Bahkan ada orang yang berbuat negatif malah dapat pujian. Nah itu dia. Ibu bapak, kita tidak boleh terjebak oleh sekadar kenyataan. Tetapi Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha mengajarkan kesunyataan, kebenaran yang bukan sekadar pembenaran,
Kebenaran yang tidak berbasis kepada, bukan hanya berbasis realitas, kebenaran yang di sudut pandang apa saja dilihat menjadi benar. Karena kesunyataan itu, dari sudut pandang apapun orang melihat benar, disalahkan pun tidak akan salah, dibenarkan pun tidak akan bertambah kebenarannya. Kenapa tidak mencoba kita berpikir atau memahami, iya ya, ada orang yang kadang berbuat tidak baik juga mendapatkan pujian. Nah, kalau kita bisa memahami dengan benar kehidupan ini, oh, itu ada kaitan satu, karma-karma masa lalu. Dengan mengerti seperti itu, maka pikiran yang semula akan negatif, yaitu jengkel, akan negatif, menuntut orang lain mesti mengerti, aku ini sudah berpikir positif, kenapa engkau tetap berpikir negatif? Apakah engkau tidak takut dengan buah karma burukmu? Tidak akan protes begitu. Karena orang berpikir negatif pada Anda, kepada kita, itu hak orang lain, itu bukan domain kita. Ibu bapak, memang ketika pengertian benar itu belum menjadi landasan untuk menumbuhkan, untuk melatih pikiran agar tetap positif, ketika orang tersebut berbuat positif, berpikir positif, orang lain negatif, tidaklah mudah. Nah, tetapi kalau landasan pengertian benar itu telah ditempatkan pada tempatnya sebagai pijakan untuk melatih pikiran agar positif. Sewaktu saya berbuat baik, berpikir positif pada orang lain tetap negatif pada diriku. Oh, ini buah karma burukku. Oh, ini konsekuensi dari keberadaanku yang tidak lepas daripada hal itu. Karena selama kita di dunia tetap kena rumus dipuji atau dicela. Pengertian benar menjadi landasan daripada berpikir yang positif. Pikiran yang positif akan menjadi solusi. Orang lain negatif, tidak masalah, itu urusan dia. Yang penting saya menjaga pikiran yang positif, mengatasi masalah. Hanya menjadi objek masalah, tapi tidak menjadi subjek daripada masalah. Pikiran positif adalah solusi daripada masalah. Cara melatih dan menjaganya mempunyai pengertian, pemahaman yang benar tentang kehidupan. Latihannya persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, karena persoalan pasti akan muncul dalam kehidupan ini, karena hidup dan persoalan adalah satu paket kehidupan. Namun orang yang bisa menjaga pikirannya tetap tumbuh berkembang dengan pikiran positif, dialah, merekalah yang bisa untuk mengecilkan masalah yang besar menjadi kecil, meniadakan masalah yang kecil dengan bisa menerima karena pikiran yang positif. Ya, sakit, dinyinyirin orang, dinegatif orang, bisa diatasinya. Bante, ya kalau itu masalah hal-hal seperti itu. Kalau masalah misalnya finansial, Bante, kehidupan ini sulit, mencari pekerjaan gak gampang, persaingan semakin banyak, tuntutan kehidupan tidak sedikit, Bante. Apakah itu bisa selesai dengan pikiran yang positif, Bante? Misalnya, ibu bapak ditarik ke hal seperti itu. Ya jelas bisa, karena pikiran positif adalah solusi daripada masalah. Satu,
Kalau orang mempunyai pemahaman yang benar tentang kehidupan, lantas pikirannya positif, ketika dia belum berkecukupan yang dibutuhkan dalam hidupnya, dia tetap ke jalan yang benar. Tidak akan tergoda oleh keadaan yang sulit lantas untuk melanggar sila 2 dan sila-sila berikutnya. Sebab kalau sampai melakukan pelanggaran sila 1, sila 2 dan berikutnya, pikiran tidak positif lagi, tidak akan menjadi solusi dari masalah lagi, menjadi sumber daripada masalah lagi. Sudah kekurangan yang dibutuhkannya, malah urusan dengan pihak yang berwajib viral lagi misalnya. Nah, kalau pikiran positif masih tetap pada jalur yang baik, dia bekerja yang bisa dia kerjakan. Seiring dengan waktu, pikiran yang positif, frekuensi jenis yang positif ini ketemu juga dengan orang yang sejenis baik. Ada jalannya juga, Ibu Bapak. Cuma perlu waktu untuk sedikit sabar ketika roda itu ada di bawah. Hidup bagikan roda, kan roda itu berputar, perlu sabar. Ketika matahari jam 12 itu terik, tidak perlu teriak-teriak karena panas. Butuh waktu sabar, nanti jam 2 angin sudah sepoi-sepoi. Teriknya sang surya sudah tidak menyengat lagi. Ilustrasi permasalahan hidup. Sesungguhnya dalam dhamma yang diajarkan yang terberkahi Sang Buddha kan tidak kekal. Andai kata mau sedikit sabar, teriknya sang surya itu 2 jam kemudian sudah tidak panas lagi seperti jam 12. Pikiran yang positif menjadi solusi permasalahan. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan yang kurang, orang tetap berpikir positif, tetap jalur yang baik, tinggal nunggu waktu. Bagikan jam 12 itu tidak lama akan menjadi jam 2, jam 3, jam 4, jam 6 sudah mulai sejuk. Dan dari situ mendapatkan pelajaran untuk edukasi diri yang sangat mendasar. Karena memahami akan hakikat dari kehidupan, hidup ini terus berubah, hidup ini tidak kekal. Sehingga bisa menjaga pikiran yang dilatih dan dijaga pikiran yang positif untuk mengatasi permasalahan hidup. Ya Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, pemahaman hidup dengan benar adalah landasan untuk melatih pikiran supaya bisa tumbuh berkembang menjadi positif. Setelah positif akan menjadi solusi daripada permasalahan. Cara berlatihnya dalam kehidupan sehari-hari. Sakit tadi jadi pelajaran, sudah berpikir positif tapi orang lain negatif, karma buruk yang sedang berbuah. Urusan ekonomi misalnya, kalau pikiran positif itu ada pengendalian. Kalau butuh sepeda motor belum ada karena sekarang adanya sepeda dayung, sepeda pancal, ya pakai sepeda pancal dulu. Kalau perlu sepeda dayung tidak ada jalan kaki dulu, tetap di jalur yang positif. Seiring dengan waktu, pikiran positif, frekuensi pikiran yang positif ini akan ketemu dengan hal-hal yang baik, bisa menjadi solusi daripada permasalahan yang mencoba ditarik faktanya dalam kehidupan, yaitu akan kebutuhan hidup. Pikiran positif itu cenderung akan mengintrospeksi diri. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya akan dia perbaiki. Semakin dia perbaiki, kesempatan dia untuk
membuat pelindung bagi dirinya, itu akan semakin besar. Ketika sudah mempunyai payung pelindung, besok kan jam 12 siang lagi Bante, kan panas lagi, ya, tapi sudah punya payung. Bukan hanya payung lagi, besok kan jam 12 siang lagi Bante, kan panasnya terik lagi, hidup kan akan ada masalah lagi Bante. Iya, bukan hanya punya payung, dia sudah punya tempat yang permanen, dilengkapi dengan pendingin. Kira-kira begitu ilustrasi daripada pikiran positif kalau dikaitkan dengan permasalahan, misalnya kebutuhan yang sering kali orang merasa tidak terhubung. Sangat terhubung karena pikiran adalah penentu, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor. Masalahnya kan orang ingin pada melatih mengembangkan pikiran positif, maunya instan. Ibu bapak, ini penyakit dasar atau mendasar bagi manusia. Kalau pencapaian instan, hilangnya juga instan, apa jadinya? Sukses dengan 1 jam, tapi juga lenyap dengan 1 jam. Buat apa? Bukan pencapaian itu yang satu-satunya tujuan yang mesti dicapai mengatasi masalah hidup, tapi proses untuk daya tahan, untuk kreativitas, untuk menjadi solusi permasalahan hidup itu akan kita dapatkan dari proses melatih, menjaga, mengembangkan pikiran yang positif sebagai sarana atau cara untuk mengatasi masalah dengan berbagai masalah tadi. Tua dinyinyirin orang, wujud karma buruknya termasuk kebutuhan akan kehidupan yang belum terpenuhi dengan utuh. Itu pun bisa diatasi. Minimal orang tersebut tidak kepikiran akan kekurangan yang ada pada dirinya pada saat hidupnya jalani masih kekurangan itu. Minimal tidak kepikiran. Dia bisa istirahat dengan tenang. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa menikmati akan kehidupan ini karena pikirannya tidak terganggu oleh keadaan kekurangan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itulah ajaan belajar Dhamma pada kesempatan ini. Pikiran positif, solusi daripada masalah. Masalah dalam kehidupan adalah satu paket, tidak boleh dibiarkan. Kita mesti berjuang dengan latihan, landasan pengertian yang benar. Maka kalau masih datang masalah, toh itu hanya sebagai objek. Kita sebagai sasaran dari masalah, tapi kita tidak menjadi sumber daripada masalah. Terima kasih atas kebersamaannya menyisihkan waktu bersama belajar Dhamma sebagai sarana berbuat baik. Semoga pemahaman akan memunculkan keyakinan sadar. Pemahaman dan keyakinan itu akan membuat langkah praktek Dhamma, melatih pikiran yang positif itu tidak akan ragu, tidak akan bimbang lagi, sehingga bisa lebih efektif dan efisien waktu dalam kehidupan kita. Tidak akan banyak punarbawa yang berulang-ulang lagi. Semoga bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Ya Ibu Bapak, jika tidak ada yang hadir dalam pertanyaan, ya, akan dilanjutkan dengan untuk berlatih meditasi. Ya, dilihat dulu. Ya, di absen. Ya, Ibu Lau Lijin, ya, Ibu Chong Liana, ya, Bapak Andrian Juwana atau Ko Andrian, ya,
ya Ibu Ima Dewi, ya Ibu Linda Gajali, ya hadir. Tony, Bapak Tony Suwito, ya Ibu Lipang, ya Ibu Erlina, dan Bapak Han Tirta atau Ibu ya, nah, Saudara Leo Narduli, ya. Belum ke bawah lagi Ibu Yenjan, ya Lek Sidi, Ibu Lani Kumala, Nimade ya, Ibu Nimade Budi Asih, CP Riz apa nih Rasiat ya, Pak Internasional ya, Bapak Mulyakun. Pertanyaan berikutnya, oh nggak ada pertanyaan ya, semangat. Ibu Lisyang atau Pak Lisyang, selamat malam Bante, Samanera Atasilani, Kalyana Mita Sotihotu, Namo Buddhaya. Oh, ini ucapan salam semua aja. Ya, Melian nih ya, kecil tulisannya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Sekuso ya, Sekuso. Seni, Ibu Seni Salek ya. Nah, Ibu Tio Siwa, nah, ini yang biasanya tanya kok nggak ada pertanyaan ini ya, nggak sudah ya, pikirannya sudah positif semua ini ya. Nah, Ibu Dorin ya, Ibu Dorin Indrawan Victory Ho, Ibu Cilinda Senming ya, Cilinda Kok Senming ya. Nani, Ibu Nani Mewawa apa itu Menwawati ya. Sotihotu para Romo Ramani, Biku, Sangha, semoga semuanya makhluk hidup bahagia ya. Berikutnya Suryana, Ibu Suryana Feling, Pak Karso Prayitno ya, Ciningsi, Kok Oklai, Ibu Nur ya, Talia, Darman ya dari Kota Baru, Pak Chandra Gunawan, Ibu Lao Li Jing, oh sudah di atas ya, sadu-sadu Bante. Terima kasih Bante, Samanera Atasilani, Namo Buddhaya. Ya harus dihabiskan absennya ya. Cik Christine Sua, Ibu Yanti Mak ya, Lampung ini ya, ya. Ibu Linda Wati Wijaya, Ibu Ratna Sari, Namo Buddhaya. Selamat malam Bante ya, selamat malam Ibu. Muljawati ya, Surabaya. Shopping, Namo Buddhaya Bante. Chin Kiat Lao ya, Namo. Selamat malam Ci. Ana Pintai ya, Awi Arti, selamat malam Bante. Awi ya, Ardi, selamat malam Bante. Nah, ada pertanyaan ini ya, terakhir. Shopping mat malam Bante. Izin bertanya, apakah dengan membaca parita tiap hari bisa dapat
ya, mengembangkan ya, apa bisa mengembangkan pikiran positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, apakah baca parita setiap hari bisa mengembangkan pikiran positif? Nah, sekarang saya ganti pertanyaan nih sebelum saya jawab. Ketika ya Xiaoping ya membacakan parita, berusaha enggak untuk konsentrasi? Kalau konsentrasi penuh, ya belumlah ya. Berusaha tidak untuk konsentrasi. Pertanyaannya saya itu begitu. Kalau jawabannya, yalah Bante, masa enggak konsentrasi? Nanti gimana bacaannya? Kalau ada melesetnya, ada lewatnya, itu wajar. Tapi pertanyaannya, ada enggak konsentrasi pada waktu baca parita? Ada. Misalnya kalau itu jawabannya. Pada saat mau membaca dan saat membaca, ada enggak niatan Xiaoping itu baik? Yalah Bante, masa baca parita enggak ada niatannya baik? Saya berniatan yang baik. Jika jawabannya seperti itu, nah itu sudah ketahuan itu. Sudah ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan untuk berlatih pikiran supaya menjadi positif. Kalau sudah pikiran menjadi positif karena niatnya baca parita itu untuk niat melakukan hal yang baik, pada saat baca parita setiap hari itu berusaha dengan konsentrasi akan bacaan itu, dan yang dibaca itu kan gata parita sutta, hal-hal yang positif juga. Jika ada hal-hal itu yang saudara atau saudari Xiaoping lakukan, itu namanya adalah latihan. Latihan untuk menjaga pikiran yang baik. Setelah berlatih pikiran, melatih pikiran supaya pikiran menjadi baik, agar pikiran bisa berkembang. Pikiran yang baik itu, pikiran yang positif itu agar berkembang. Nah, kalau dengan proses baca parita itu sarana untuk melatih pikiran yang positif dan pikiran positif itu tumbuh berkembang, ya tentu pikiran yang positif itu akan Anda bisa gunakan menjadi solusi dari dalam diri, tidak membuat masalah. Ketika ada masalah di luar diri dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau pertanyaannya apa baca parita setiap hari itu bisa untuk melatih pikiran positif, Bante? Bisa, jika ada faktor-faktor yang saya tanyakan tadi. Niatmu baik, caramu juga baik, tujuanmu juga baik. Niat baik adalah niat baca parita untuk berbuat baik. Cara yang baik adalah waktu baca parita berusaha konsentrasi, walaupun belum tentu bisa full konsentrasinya. Tujuan baca parita juga digunakan untuk tujuan yang baik. Kecuali kalau sebaliknya, aku membaca parita setiap hari, ya sekadarnya sajalah. Nggak enak kalau nggak baca parita. Teman-temanku misalnya baca parita, misalnya kumpul di satu asrama, satu tempat, maka saya ya ikut aja baca parita, tapi nggak muncul niatan yang baik. Bahkan sebaliknya, kayak terbebani. Misalnya ya, aduh baca parita lagi, aduh baca, nah terbebani itu bisa begitu. Ketika siapapun ada keadaan seperti itu dalam batinnya, dalam benaknya, maka waktu baca parita ya nggak ada niatan yang baik,
Fokus dalam baca parita juga nggak ada juga. Karena sekadarnya, karena nggak enak, karena dan lain sebagainya lah. Bukan karena ketulusan kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri. Maka baca parita sehari-hari juga tidak bisa sebagai latihan untuk mengembangkan pikiran yang positif. Karena dasarnya tidak muncul dari kesadaran sebagai sarana untuk berbuat baik. Nah, apakah seperti itu? Nah, kalau seperti itu, ya nggak jadi untuk latihan berbuat baik, menjaga pikiran, tidak jadi sehari-hari pikiran positif bisa terbentuk. Nah, tinggal shopping sendiri bagaimana itu, apakah niatnya baik baca parita tiap hari? Kalau niatnya baik, sarana untuk latihan pikiran positif. Apakah waktu pelaksanaan baca parita berusaha untuk konsentrasi pada bacaan? Nah, itu faktor-faktornya. Tujuannya apa? Baik juga. Bukan untuk kepentingan yang lain, tujuannya baca parita dan lain sebagainya. Ya, begitu bisa ya untuk melatih pikiran baik dalam kehidupan sehari-hari, baca parita setiap hari. Kalau diniati langkah awalnya dengan baik, dilakukan dengan cara yang baik. Berikutnya dari Ibu Li Xiang atau Namo Buddhaya Bante. Izin tanya, jika kita membeli buah, lalu buahnya ada ulatnya, lalu kita buang ke sampah, apakah melanggar sila enggak ya Bante? Mohon penjelasannya, anumodana Bante. Pertanyaan bagus ini. Saya katakan bagus karena itu sering dialami orang dalam hidupannya, khususnya kalau beli buah tadi. Ya, yang dimaksud dari karma buruk itu kalau ada cetana atau kehendaknya yang buruk. Kalau enggak ada, ya enggak ada juga karma buruk. Nah, pada saat untuk memindahkan atau membuang ke sampah itu niatnya apa? Mau menyakiti atau tidak? Kalau niatnya untuk menyakiti, kan ngapain harus dibuang ke sampah? Kan diselesaikan dengan mudah saja, wong ulat saja, ya. Kalau niat Anda itu negatif, saya kira orang yang melakukan hal itu niatnya tidak negatif tuh. Nah, kamu cari makanan di tempat lain karena buah ini akan digunakan. Misalnya dengan pikiran seperti itu, lantas ulutnya itu ditaruh di tempat sampah, di alam bebas. Ya sudah, semua kama yuni, kama bandu, kama pati sarana. Uletnya juga akan urusan dengan karmanya sendiri. Ibu Li Xiang juga tidak ada niatan buruk. Kalau ada niatan buruk kan gampang menyelesaikan ulet saja. Ngapain harus dibuang? Anda buang kan begitu. Ini menurut saya, ya. Siapa tahu kan yang mengalami, yang bertanya, cetana Anda waktu memindahkan dari buah karena buahnya mau digunakan ke tempat sampah itu niatnya apa? Ya niat saya baik Bante, karena buah ini akan digunakan. Nah kalau dia nggak saya pindahkan, ya dia malah akan lebih nggak baik lagi kondisinya, biar tercelakakan.
Apalagi kalau ketemu orang yang tidak mengetahui tentang kehidupan secara utuh menurut sasana atau ajaran Buddha sasana atau ajaran Sang Buddha. Lah itu kan dianggap hal yang tidak berguna. Bisa langsung diambil, langsung diselesaikan kan kalau orang yang tidak mengerti. Untung ketemu orang yang mengerti. Nggak dibunuh, ya nggak melanggar sila dong. Kecuali kalau dibunuh. Kalau melanggar sila satu itu kan satu niatnya tidak bagus, niatnya untuk membunuh. Ya satunya ini ada. Dua tahu itu makhluk hidup. Ketiga merencanakan. Ada faktor-faktor itu. Keempat akhirnya makhluknya itu terbunuh. Nah itu melanggar sila satu. Nah sedangkan Bu Lisiang ini kan tahu itu makhluk, ya tidak ada niat untuk membunuh, tidak ada merencanakan, niatnya untuk memindah ya dari buah, tapi nggak ada niat membunuh, nggak ada merencanakan untuk membunuh. Biar taruh di sampah situ, nanti diambilkan minyak sekalian. Habis di sampah itu nanti dinyalakan saja supaya selesai. Lah itu ada. Kalau dipindahkan dari buah ke tempat sampah, sampahnya itu mau dibakar sekalian supaya uletnya itu sekaligus lenyap. Nah itu ya melanggar sila satu. Kalau tidak ada niat itu tadi, nggak ada rencana untuk membunuhnya, hanya memindahkannya supaya dia mendapatkan tempat yang ya selain buah itu tempat lain. Apalagi kalau disertakan semoga semua makhluk termasuk ulat ini bahagia. Dan cinta kasihnya jalan, tidak menyakiti, menempatkan, tidak membunuh, tidak melanggar sila. Justru itu melakukan perbuatan baik, latihan untuk mengendalikan diri, tidak melakukan pelanggaran sila satu, berlatih diri untuk mengembangkan cinta kasih meta, juga untuk menjaga pikiran yang baik. Untung ulat itu masih, atau karma baiknya masih ada hubungannya sejenis karmanya. Kalau ketemu orang yang tidak memahami kehidupan makhluk hidup secara utuh, oh langsung diambil, langsung dibuang atau diselesaikan itu. Nah kalau itu melanggar sila satu karena ada niatan, dianggap ini ganggu, di dalam buah ada ulatnya, lantas ada niatan, lantas direncanakan, dilempar atau diselesaikan dengan cara apa? Faktanya ulat itu mati. Nah itu melanggar sila satu. Kalau tidak mati ya tidak melanggar sila satu. Justru itu latihan berpikir yang positif. Ya begitu Ibu atau ya Ibu Lisiang ya, ini yang pada aktif-aktif ya, kalau Canting Pagi aktif semuanya. Nah, di berikut Ibu Ninawati dari Jakarta, Ibu Lili, Kevin, dan belum marah minta balon merah, Minah Sadagiri, ada Mbak Minah juga, di WA ada pertanyaan. Minggu kemarin ada pertanyaan melalui minggu kemarin ya ada pertanyaan belum dijawab ya, disimpan adminnya, ini akan dijawab ya, dikirim melalui WA, akan saya buka dulu, tapi ini ada pertanyaan yang sudah diajukan dulu, akan baca dulu. Dari berikutnya dari Ibu Ratna Sari Bante, boleh ya saya bertanya. Dalam agama Buddha ada 5 sila, yaitu tidak boleh mabuk-mabukan. Tapi kalau kita
Kalau kita makan tapi apa itu udah melanggar sila? Bante, mohon Bante kasih arahan. Ya baik Bu. Sampai mabuk enggak ya Bu ya kalau makan tapenya gitu. Jadi harus ditindaklanjutin ke sana. Memang tape kan ada raginya. Sampai mabuk enggak ya? Niatnya untuk mabuk-mabukan enggak ya? Kalau misalnya tape itu memang ada raginya dan ragi itu untuk memproses tape, bukan konsumsi kita khusus raginya, kita kan mengonsumsinya kan tape. Tapi tapenya itu ada raginya. Nanti obat-obatan juga yang ada itunya, ya bahan-bahan yang ya sejenis ragi, lah itu bagaimana? Bukan hanya tapi saja, ya tentu saja harus dikembalikan niat kita. Kalau niat kita memang untuk mabuk-mabukan, ya itu salah, tapi kalau enggak kan itu konsekuensi daripada kita menggunakan barang itu. Tapi ya karena itu ada raginya, jangan sampai kita terlalu banyak, karena yang kita konsumsi sebenarnya kan tapenya, bukan khusus raginya. Kalau misalnya miras, nah itu kan jelas tuh miras, karena memang kan itu bisa ya mabuk lah. Kalau sedikit bagaimana Bante? Ya kalau sedikit lagi ya itu kan langkah awal. Bisa enggak untuk mencegahnya? Kalau enggak bisa mencegahnya jadi kebiasaan dan berkembang, nah itu juga bahaya. Jadi bukan hanya kepada ya yang tercantum begitu, efek yang tercantum itu kemanfaatannya pada diri kita setelah kita menggunakannya. Dalam kehidupan dan lingkungan kita, kelayakan di masyarakat gitu. Kalau makan tape saya kira kan masyarakat tidak terlalu ya menilai negatif. Tapi kalau misalnya minum-minuman dan sejenisnya gitu yang bisa yang lemahkan kesadaran itu kan di lingkungan kita sendiri sudah ya di masyarakat kita kan lain lagi. Itu juga menjadi pertimbangan Ibu. Di dasarnya adalah cetana kita. Kan makan tape bukan makan raginya. Tape itu dibuat memang dengan ragi, tapi konsumsi kita kan tape. Karena itu ada mengandung raginya, ya kita mesti waspada. Jangan sampai nanti ya kita masuk dalam jalan yang tidak benar. Ke sana kontrolnya Bu. Tapi kembali ke cetananya dan objeknya itu memang bukan langsung, karena itu kan makan tapenya, konsumsi tapenya, bukan karena raginya. Karena ragi tape ada raginya. Ya saya kira ke sana penjelasan yang singkat saja Bu. Berikutnya dari Ibu Wirya Gunawan. Selamat malam Bante. Samanera Tasilani. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Ibu Bante Sandawiro. Bante Samanera ya, ngatasilani. Selamat sejahtera bagi semua. Semoga senantiasa dalam berkah dan perlindungan Sang Tiratana. Terima kasih Bu Kau Liong Indra ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Ibu Wirya tadi dan Ibu Tio Siwa. Ya sekarang akan buka yang WA pertanyaan pada minggu yang lalu ya ada pertanyaan. Ya, dicari dulu karena Sila ngirim dari pertanyaan, coba saya lihat dulu. Tidak ada masuk tuh.
Tidak. Dicek ulang. Oh. Ini pertanyaan dari Ibu Tiosiwa. Ya Wandami Bante tanya, ini masih kurang jelas. Apakah orang yang kurang pintar ini masa lalu suka mabuk-mabukan ya Anumodana. Nah ini pertanyaan dari Ibu Tioswa yang lalu, katanya ini dikirim admin Atasilani ke saya ya pada saat ini. Yang kedua, cuma satu ya, cuma satu sila ya. Ya Bu, jadi orang yang kurang pintar sekarang efek masa lalunya adalah ya dia mabuk-mabukan satu. Tapi masa lalu itu tidak bisa dijadikan satu alasan karena memang sudah berlalu, nggak bisa kita kutak-katik. Ya jadi nggak boleh lantas ya udahlah saya sekarang nggak pinter atau nggak pinter dan nggak lain sebagainya, ini karma saya dulu. Nah, sering kan orang bisa berpikir seperti itu, nggak boleh seperti itu. Ya, seyogianya bagaimana? Kalau masa lalu kita itu bahwa potensi untuk cerdas, untuk pintar itu kecil karena salah satunya adalah ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya, itu mengaruhi dalam kehidupan sekarang kurang cerdas misalnya. Ya sekarang harus usaha yang maksimal. Ketika kita membawa potensi yang lemah dalam kehidupan sekarang ini, akibat masa lalu potensi yang kita bawa itu lemah tentang kecerdasan, kalau kita sekarang usaha maksimal itu tertolong juga Bu. Ketika orang terlahir di keluarga yang pas-pasan, wujud karma buruknya masa lalu, terlahir tidak di keluarga yang kaya raya pas-pasan, tapi dalam kehidupan sekarang dia gigih, ulet, tekun di jalur yang benar untuk mencapai impiannya. Upaya yang maksimal itu akan mengubah masa lalunya yang terlahir di keluarga pas-pasan. Kan banyak dalam kehidupan ini orang yang terlahir di keluarga kurang sekali, lantas dalam kehidupannya ini dia memaksimalkan kehidupannya, sukses. Sama juga dengan tadi, andai kata orang nggak cerdas dalam hidupnya ini, apakah itu ada pengaruh masa lalunya suka misalnya minum-minuman dan lain sebagainya, Bante mabuk-mabukan, bisa. Tapi kita nggak boleh yang tidak diajarkan lantas berpikir ke belakang yang jauh tanpa untuk mengutamakan yang utama, yaitu kehidupan kita sekarang. Kita harus bekerja keras dalam mengubah keadaan, karena karma itu bisa kita ubah. Kita tidak boleh berpikir yang ya pesimistis begitu, fatal gitu ya. Jadi kita harus kerja yang sungguh-sungguh untuk mengubah yang tidak baik, bisa kita ubah menjadi baik, yang baik akan bisa menjadi baik ketika usaha benar. Ya dalam jalan tengah itu kan ada jalan tengah berfaktor 8 itu salah satunya kan usaha benar. Kalau usaha benar itu cirinya kan yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik semakin baik. Ada semangat kepada ajaran yang terberkahi Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Usaha yang benar itu akan bisa diubah. Nggak boleh aduh ya sudahlah saya sudah nggak pandai karena masa lalu saya dan lain sebagainya, tadi menyalahkan masa lalu. Ya, tidak dianjurkan. Semangat, gigih, ubah keadaan. Yang tidak baik bisa menjadi baik, yang belum sukses bisa menjadi sukses, yang sudah sukses semakin berkembang. Ya, berlanjut. Ini pertanyaan yang ada dari Kevin ya. Marcelo, malam Bante.
Saya mau tanya, ada orang yang beranggapan bahwa rokok itu bisa menenangkan pikiran, menghilangkan stres dan kemarahan. Dan ada juga yang beranggapan rokok itu bisa menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain sebagainya. Apakah orang yang menjual rokok itu dapat karma buruk? Juga Bante, walaupun tidak termasuk mata pencarian yang tidak benar atau mata pencarian yang benar, Bante, mohon penjelasannya. Ya, ini sebenarnya sudah terjawab dalam pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ada jawabannya juga. Ya memang kalau berasumsi ya tentu bebas asumsi itu soal rokok. Bisa tenang, bisa positif, bisa juga negatif. Itu asumsi masyarakat ya. Sudut pandang, kepentingan dan lain sebagainya itu tentu saja pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Sekarang yang ditanyakan adalah apakah itu termasuk mata pencarian yang tidak baik, Bante? Kalau jawaban saya, ya kalau ada mata pencarian selain itu bisa dialihkan, ya dialihkan. Walaupun ya itu tidak dilarang ya dialihkan karena ada, ya itu tadi pro dan kontra ya, dalam kehidupan. Dan ada permasalahan-permasalahan yang secara umum mesti dialihkan untuk usaha-usaha yang lain. Kalau belum bisa mengalihkan untuk usaha yang lain, hendaknya diimbangi. Imbangi lagi dengan apa? Untuk menyisihkan sebagian apa yang didapatkan hasilnya dari usaha rokok itu dengan melakukan hal-hal yang baik. Karena memang kan nggak mudah juga dua-duanya ini, mengganti usaha yang sudah jalan dengan baik, keuntungan yang pasti sudah, lantas untuk memulai itu tidak mudah. Apalagi mencari keuntungan sampai untuk misalnya bisnis yang dianggap tadi pro dan kontra itu, keuntungan kan yang dicari sebenarnya dalam usaha itu, lantas disisihkan. Kalau nggak benar-benar orang menyadari akan hakikat hidup, nggak gampang juga. Oh saya carinya susah payah, masa saya harus gunakan untuk gini-gini dan lain sebagainya. Bisa begitu, kecuali kalau orang bisa menyadari bahwa yang dilakukan ini ada posisi, ada negatifnya, saya harus tutup dengan yang positifnya. Nah, baru bisa untuk membuat ya keseimbangan dalam hidup. Kalau bisa ya usaha yang lain lagi ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya itu tadi mesti harus ya disisihkan untuk berbuat baik. Dua-duanya ini tidak mudah. Tapi kalau memahami kehidupan ini secara utuh bagaimana? Kita lahir hanya membawa karma, kita hidup ini harus berbuat karma, kita pergi pun yang kita bawa, kematian terjadi itu hanya karmanya. Bukan hasil kerja kita, tapi perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak baik, tentu nanti membawa lahir jadi manusia maupun lahir kemana saja, tentu tidak menguntungkan kita karena itu yang akan kita bawa. Nah, mesti utuh ini, datang, berada, dan pergi. Lahir, hidup, dan akan pergi. Yang dibawa apa perbuatannya. Sayang kalau kita tidak mencari hal-hal yang baik.
Jadi jawaban dan anjuran saya adalah kalau bisa mengembangkan usaha dulu yang lain, ya, supaya nggak pro dan kontra tadi. Ada yang menganggap bagus, ada yang menganggap tidak bagus, gitu ya. Nah, itu kan pro dan kontra itu. Bagaimana menyikapinya? Kita nggak usah bagian dari hal itu, ya. Ikut pro dan kontra, nggak usah ikut bagian daripada itu. Nggak jadi solusi. Ya, kita coba menjadi solusi daripada permasalahan hidup. Kan pikiran yang positif solusi daripada masalah. Kalau itu kita anggap masalah, yaitu tadi coba mengembangkan usaha yang lain. Memang tidak mudah kalau belum jadi. Meninggalkan yang sudah jadi juga tidak mudah karena itu sudah jadi. Apalagi usaha itu untuk mencari keuntungan, lantas keuntungan harus kita sisihkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau tidak memahami secara utuh tidak mudah. Tapi kalau sudah utuh nanti ada saja jalannya. Ya, jadi memahami secara utuh keyakinan dan usaha yang benar. Ya dicoba supaya ada yang lebih baik. Kenapa cuma hanya yang mencari baik? Kalau ada yang baik, kenapa hanya berhenti kepada yang agak baik? Ada yang baik, kok ini agak baik. Kalau ada yang terbaik, kenapa enggak kita mencari yang arahkan hidup kita yang terbaik? Begitu Saudara Kevin, Marcelo, semoga bermanfaat ya. Jadi usaha benar atau tidak benar itu memang ya perlu untuk dikaji lagi. Tapi saya enggak membahas itu, tapi menganjurkan tadi untuk mencari alternatif supaya nanti bisa kan banyak cara. Ya saya kira begitu Saudara Kevin, semoga bermanfaat. Nah, masih waktunya sudah enggak ada ya. Kita cukup sampai di sini. Simpen pertanyaan kalau masih ada. Kita akan gunakan bersama waktu untuk besok dan yang akan datang. Karena kita sama-sama untuk menggunakan waktu belajar dhamma bersama.